Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Padilla Helsani, mahasiswi Universitas Terbuka, program studi PGSD semester 7 PPJJ Bandung. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk menjelaskan secara urut dan rinci mengenai sistem pencernaan makanan. Energi yang dibutuhkan manusia diperoleh dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang nantinya diolah menjadi energi oleh tubuh kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia mulai dari awal hingga akhir. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peran masing-masing dalam mengolah makanan. Bagian yang pertama adalah mulut. Fungsi mulut pada sistem pencernaan manusia mulai dari mengunyah makanan hingga menelan dan menyalurkannya ke kerongkongan. Mulut terdiri atas beberapa bagian yang saling bekerja sama dalam menjalankan fungsinya. Berikut adalah masing-masing penjelasan mengenai bagian-bagian mulut yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah bibir. Bibir merupakan bagian mulut yang paling luar yang terlihat secara langsung. Bibir tersusun atas struktur bergerak dan berotot. Fungsinya sebagai jalan masuknya makanan, minuman, dan hingga udara. Selain itu, bibir juga menjadi perbatasan antara kulit dan selaput lendir yang lembab. Yang kedua adalah rongga mulut. Rongga mulut merupakan organ pertama yang berperan dalam proses pencernaan makanan dan minuman. Di dalam rongga mulut terdapat dua jenis pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi. Proses mekanik bekerja dengan mengubah makanan menjadi bagian-bagian kecil, sementara kimiawi proses memecah nutrisi dalam makanan supaya lebih diserap oleh tubuh. Yang ketiga adalah gigi dan gusi. Jenis gigi manusia terdiri dari gigi susu dan permanen. Jumlah gigi orang dewasa terdiri dari 32 gigi permanen, yaitu 16 di rahang atas dan 16 rahang di bawah. Gigi membantu fungsi mulut dalam sistem pencernaan dengan merobek dan mengunyah makanan, sedangkan gusi berperan sebagai penopang gigi. Yang keempat adalah lidah. Lidah adalah bagian mulut yang tersusun atas kumpulan otot tak bertulang. Lidah berperan penting dalam menempatkan posisi dan menelan makanan. Kemudian yang kelima adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah mendukung fungsi mulut dalam sistem pencernaan manusia dengan menghasilkan enzim pencernaan untuk memecah makanan. Cairan bening yang diproduksi kelenjar ludah juga berfungsi membuat mulut tetap lembab. Selanjutnya, setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Kerongkongan adalah bagian dari sistem pencernaan berbentuk tabung otot berongga yang terletak di belakang trakea dan di depan tulang belakang. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung, ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung, terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, ada enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Selanjutnya, setelah dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ilem atau usus penyerapan. Di usus halus ini makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Kemudian setelah nutrisi diserap oleh usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan diubah menjadi feses. Lalu selanjutnya ya rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum
Sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya.